Sebenarnya kalau marketing itu kendalanya kadang nggak selalu berjalan mulus gitu kan. Kadang kayak ekspektasi kita tuh udah tinggi banget nih, setinggi harapan orang tua gitu Iya kan. benar-benar. Tiba-tiba terjun, pas terjun di lapangan, loh kok beda gitu. Nah dari situ yang harus benar-benar muter otak nih gimana caranya langsung shuffle ke metode lain gitu. Kita tuh punya brand nih, tapi kita nggak nunjukin visualnya. Jadi sekedar hanya lewat perkataan tanpa ada bentuk ataupun bentuk fisiknya dari desain itu. Itu tidak akan tersampaikan gitu. Apa sih brand yang mau kita kasih? Apa sih yang mau kita pamerin ke orang-orang kayak gitu. Sucang, Sarap Berbincang. Kali ini ada aku, Sofia, dan juga Kak Friska. Halo Kak. Halo. Mana nih Kak Friska nih? Belum kelihatan. Halo, halo. Ada? Oke, halo Kak. Nah, kali ini kita bakal nemenin kalian semua untuk ngobrol-ngobrol santai lah ya di Sucang ini gitu. Di Sucang pertama kali ya, rilisan pertama kita nih, Sucang pertama kita. Oke, gimana nih Kak Fris nih? Oh, mau perkenalan dulu atau gimana nih? Kayaknya anak perkenalan dulu nggak sih? Oke. Kenalin nama aku Friska Nelusia. Di sini aku diundang untuk kegiatan Sucang for the first dari Sarap Hub. Dan makasih. Di sini aku jadi Chief Marketing Officer The Kreatif dan sekarang sih kesibukannya ya lagi mikirin untuk ekstensi dan juga fokus juga di The Kreatif dan beberapa kegiatan freelancer kayak gitu Kak. Singkat aja ya. Singkat banget, gak apa-apa, kita singkat-singkat aja, yang penting masuk Kak, yang penting nangkep gitu. Nih, Benar. tadi kalau nggak salah aku sempat denger ya tadi tuh katanya kesibukannya lagi ekstensi gitu, lagi sama apa sih kalau nggak salah tuh ini juga kan ya jadi CMO-nya kreatif ya kalau nggak salah ya. Wah, Benar. ini sibuk banget sih. Mungkin ada organisasi di luar juga kali ya Kak ya, atau ikut kegiatan lain juga, jadi makin padat sih kalau gue bayangin. Oke, Lah kalau sebenarnya kalau untuk organisasi karena berhubung udah tingkat akhir ya Bu ya, jadi sedikit di-cut gitu beberapa yang ya kurang berimpact, jadi sekarang mah hanya Sarap Hub kayak gitu. Oh, mantap ya. Ini tinggal di Sarap Hub doang berarti ya. Iya. Sama aku juga di Sarap Hub juga. Oke, kalau gitu mungkin aku mau ini kali ya Kak. Aku agak kepo sih. Tadi tuh Kakak ada bilang lagi ngejabat jadi CMO-nya di kreatif. Boleh ceritain singkat nggak sih Kak? The kreatif itu apa sih? Mungkin banyak nih teman-teman yang masih nggak tahu. Aku juga belum begitu paham. Sekalian promosi ya Kak ya. Oke, jadi boleh. The Creative itu adalah startup all-in-one service di mana kita itu ngelayanin UMKM lokal. Nah, di situ kita membantu dari segi branding, penjualan, sampai logistiknya kayak gitu. Terus untuk sekarang sih layanan yang masih berjalan itu ada di shop, jadi kayak marketplace-nya untuk UMKM, terus ada di manage dan juga di branding itu untuk nge-manage sosial medianya UMKM dan juga brandingnya dari segi redesign ataupun marketingnya dari UMKM kayak gitu. Oke, boleh ini ya, boleh bisa dibilang tuh kayak cukup ini ya, benar-benar paket lengkap banget lah ya ini. Jadi kalau Iya, benar-benar. kalau misalnya ada UMKM gitu ya, aku pengen ditingkatkan nih gitu, apa namanya bisnisnya segala macam, itu kayaknya The Kreatif bisa dari ujung ke ujung langsung ya, all in one service tuh benar-benar all in one service gitu. Benar banget. Ini aku mau nanya ini sih Kak, apa namanya, kira-kira nih belakangan ini mungkin dari The Kreatif ini ada project apa gitu ya yang mungkin teman-teman bisa tahu gitu, spill dikit lah gitu. Oke. Jadi sebelumnya itu kita udah ngembangin dari di brandingnya kemarin banget di Bandung.
Terus yang sekarang sih kita fokus untuk layanan di kampus gitu. Jadi di kampus itu memang kita melakukan e-commerce tapi memang masih di lingkungan kampus memanfaatkan UMKM lokal juga gitu. Jadi kita kenalin nih UMKM lokal kita di kampus sendiri gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau sekarang sih memang masih di kampus untuk layanannya dari kegiatan-kegiatannya dan nanti kedepannya juga kita tetap ngelakuin operasional yang ada di Lampung juga untuk di shop kayak gitu Kak. Oke, mantap mantap. Aku sempat lihat sekilas sih memang si The Shop-nya ini benar-benar jadi kayak ini ya, kita jadi kayak order apa sih, order makanan dan segala macamnya kayak ojol aja gitu ya. Mantap Betul banget. betul. Karya mahasiswa. Oke, mungkin untuk ini ya, untuk perkenalan singkat The Creative kayaknya udah cukup deh. Aku lebih kepo sama kakak by personality ini gitu. Oke. Lebih ke zona coverage-nya gitu. Mungkin aku pengen tahu nih Kak, kakak kan menjabat jadi CMO nih. Nah itu menurut kakak tuh yang perlu diperhatikan dalam mengurus marketing gitu ya, atau pemasaran dalam perusahaan rintisan atau startup sih kayak gimana sih Kak? Apa yang harus dilakukan? Oke. Sebenarnya karena ini adalah startup rintisan ya, jadi kita harus benar-benar memproporsikan diri gitu dari akar-akarnya gitu. Jadi kalau pengalaman aku kemarin, jadi yang pertama kita harus aware dulu nih, aware sama produknya. Jadi kayak gimana sih produk startup kita gitu, apa sih yang mau kita kasih kayak gitu. Nah kita udah paham sama brand awareness-nya, nanti kita lakukan riset pasar. Nah jadi riset pasar itu kita ngeliat seberapa besar jangkauannya gitu dan juga orang-orangnya seperti apa gitu yang mau kita lakukan riset pasar kayak gitu. Nah, contohnya kayak kemarin itu memang di Lampung Utara masih minim teknologi gitu. Jadi memang dari marketingnya kita masih melakukan secara konvensional, nanti bertahap menjadi digital marketing kayak gitu. Terus yang kedepannya juga kita harus selalu terkonsep dari segi pemasarannya dan juga testing dan eval. Jadi kayak gitu terus alurnya berulang. Jadi kayak misalkan kita melakukan marketing pertama dikonsepin nih, terus testingnya juga feedbacknya bagus. Nah berarti dipertahanin di eval. Tapi nanti kalau semisal testingnya nggak tidak mendapatkan hasil atau istilahnya zaman sekarang tuh boncos gitu ya. Nah itu kita putar lagi untuk kira-kira strategi apa gitu yang bisa diganti dari yang kemarin kayak gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Berarti lumayan ini ya Kak ya, lumayan step by step banget lah ya, terstruktur banget gitu. Harus ngelakuin apa-apanya itu kayaknya nggak bisa asal gitu, harus ngikutin step by stepnya dan juga harus ini juga ya, harus sabar juga gitu. Itu kan berproses sekali ya, dari ngelihat apa tuh namanya, kira-kira problemnya apa, terus nanti kira-kira marketnya sebesar apa, itu kan gitu. Ya, Wah mantep betul banget. Karena kadang kalau semisal kita udah nyusun nih strategi marketing yang wah keren banget gitu, tapi nyatanya di pasar itu nggak mumpuni ya, zonk juga. Ya. Iya, gitu. Iya aku sering sih soalnya lihat bisnis kecil gitu ya, yang mungkin belum tentu startup juga sih, atau mungkin bahkan startup teman-teman mahasiswa yang lain juga aku sempat lihat beberapa ada yang gitu. Jadi kayak udah nargetinnya besar atau nargetinnya terlalu kecil dan segala macam, nyatanya memang nggak fit gitu. Emang butuh nelaah lebih jauh dulu gitu ya kayak emang kalau pengen tahu sebenarnya fitnya tuh gimana, dan harus coba-coba juga kali ya. Iya benar. Aku mau ini deh, mungkin aku mau nanya yang lain kali ya, yang masih seputar startup juga. Kalau menurut kakak nih ya, yang buat kakak interest gitu, yang buat kakak tertarik untuk mendalami dunia desain dan marketing gitu, itu apa sih kayak yang bikin interest, dan udah seberapa lama gitu kakak tuh interest sama dunia marketing dan desain ya? Oke, sebenarnya juga awal mulanya karena di kegiatan internship saya di The Creative ini memang diarahkannya lebih ke marketing dan desain gitu Kak. Jadi
istilah kita mah social media manager juga gitu. Jadi kita dari situ benar-benar banyak lah gitu pengalamannya. Dan kalau secara ilmu sih memang saya belum terlalu mantep gitu di marketing karena in basic kan saya juga anak sistem informasi gitu. Jadi yang basic kan orang pikir pasti IT banget gitu. Tapi orang ngoding kok bisa Iya, marketing gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Jadi memang apa ya, tantangannya memang di situ gitu. Karena kita awalnya berkutat dengan laptop, dengan codingan dan kita harus berkutat dengan banyak orang. Nah, itu juga jadi challenge gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri dari awal mulanya tuh memang karena hobi ya. Kalau dari desain tuh karena hobi, udah dari zaman maba gitu. Terus kalau marketing ini memang karena tuntutan dari startup juga, kita harus bisa segalanya gitu. Jadi ya menempatkan diri aja gitu, mengikuti yang marketing itu gitu. oke. Jadi memang kalau desain mah udah dari lama gitu ya. Memang hobi dari lama, dan kalau soal marketingnya ini lebih kayak ke berusaha untuk trying to fit ya, atau kayak berusaha Iya, untuk fit in gitu. Memang ada tantangannya gitu ya, karena memang biasanya benar benar. ini kan anak siswo gitu yang emang mungkin lebih banyak tuh perannya di CTO atau mungkin di programmer gitu ya. Tapi berubah haluan nih ke Iya CMO, benar. lumayan jauh Pak itu. Lumayan jauh, udah beda fakultas tuh kalau kalau Iya. kalau kampus ya. Tapi itu nice banget sih Kak. Maksudnya apa ya? Benar-benar berani buat melintas sejauh itu tuh lumayan lah, butuh butuh ini ya, butuh pengorbanan lah ya, soalnya kan jadi kayak belajar Benar-benar. 2 kali gitu, belajar 2 bidang, Iya. dan itu juga kan nggak dalam waktu yang pendek gitu, dalam waktu yang cukup panjang juga gitu, ngurusin Iya. bisnis atau startup atau perusahaan rintisan tuh. Iya. Ya kalau kayak gitu Dan ini ini kali ya, juga sih untungnya apa waktu marketing itu saya nggak benar-benar polos banget karena memang sebelumnya ada experience gitu. Experience lebih ke kampus ambasador. Nah, di situ saya contek dikit tuh. Sebenarnya wah, ini strategi marketing gitu. Kalau yang paham ini marketing gitu. Cuman eh, ditutupi dengan kampus ambasador kayak gitu. Jadi dari situ juga saya belajar sih ada beberapa teknik yang disampaikan juga dari kegiatan itu dan jadi tolak ukur saya untuk nanti marketingnya gimana ya buat diri kreatif kayak gitu. oh, oke, siap, siap, siap. Itu jadi kayak lumayan ya pengalaman jadi kampus ambasador gitu. Kuliah tuh ini kayaknya di sini banyak trik marketing. Kreatif jadi lumayan nih, maksudnya bener-bener CMO-nya bukan yang awam marketing, jadi bisa dibilang ada Nambah pengalamannya. insight ya pernah Seenggaknya gitu. pernah gitu. Tapi kan biasanya gitu di kreatif pasti nyari-nyari tahu lagi segala macam. Berproses lah ya kayak. Benar benar benar. Oke lah kalau gitu. Aku mau nanya ini sih, menurut kakak seberapa besar sih pengaruh desain terhadap sebuah perusahaan? Oke, jadi kalau menurut aku gitu ya, dari sisi desain ataupun marketing itu dua-duanya sangat-sangat penting gitu. Karena um, ibaratkan gini deh, kalau misal kita tuh punya brand nih, tapi kita nggak nunjukin visualnya, jadi sekedar hanya lewat perkataan tanpa ada bentuk ataupun bentuk fisiknya dari desain gitu. Itu tidak akan tersampaikan gitu apa sih brand yang mau kita kasih, apa sih yang mau kita pamerin ke orang-orang kayak gitu. Jadi menurut aku desain itu adalah suatu bentuk komunikasi walaupun bukan komunikasi yang bicara gitu tapi benar-benar komunikasi visual. Kita nyampe ini kalau kita tuh punya brand, kalau kita tuh punya arti di sebuah company kayak gitu dari sebuah desain gitu sih kalau menurut gua. Oke, oke. Kebetulan nih aku kan ini ya dari anak ini digital PR juga nih, apa namanya, dari prodi digital PR. Itu juga ada sedikit-sedikit belajar tentang betapa pentingnya desain sih Kak. Jadi memang benar sih, aku agree banget, itu sama sih kayak yang dosen aku bilang, kurang lebih kayak gitu. Bahwasanya desain itu emang salah satu cerminan buat si perusahaan itu sendiri gitu. Yang paling gampang untuk dijudge itu ya salah satunya desain dari sebuah perusahaan gitu, entah logonya, entah
apa tuh namanya, pembawaan dari konten atau pembawaan dari look yang dibawa gitu tuh sangat Logonya penting. gitu kan. Oke, aku mau nanya ini nih, apa namanya, kan sekarang nih kalau kita mau ngomongin soal ini ya, soal bisnis ya, sekarang tuh kan memang udah masuk era digital gitu. Jadi kayak udah mulai berkurang nih yang namanya bisnis konvensional atau bisnis yang tidak mengandalkan sedikit pun energi itu tuh apa sedikit pun ini internet gitu. Mau bisnis yang kayak jualan geprek di pinggir jalan pun pakai internet gitu. Internetnya at least mungkin ya inilah ya jadi mitranya apa tuh namanya mitra-mitranya ojol atau apa gitu. Nah, menurut kakak nih seberapa perlu sih sebuah perusahaan menggunakan digital marketing gitu untuk memasarkan produknya atau jasanya gitu. Dan juga apa namanya selain digital marketing ya itu memanfaatkan ini penggunaan graphic designer gitu. Sama paling ini tips and tricks untuk memaksimalkannya tuh apa gitu. Jadi kayak kasarannya mungkin tips and tricks ini lebih kayak ke perusahaan atau bisnis rintisan ini kalau mau memaksimalkan digital marketing atau memaksimalkan grafik itu gimana gitu, caranya gimana? Oke, digital marketing ya. Jadi kalau menurut aku digital marketing itu penting sih karena kan kita itu sekarang lebih apa ya, orang-orang itu dituntut untuk bisa mengikuti teknologi gitu. Sedangkan segala sesuatu itu pasti didigitalisasi dan mau nggak mau marketing pun ikut gitu kan. Ditambah setelah adanya corona itu ngubah habit dari masyarakat gitu. Karena dari yang awalnya mereka sukanya offline tiba-tiba ada corona full online, nah itu juga jadi pengaruh gitu. Jadi penggunaan internet juga pasti meningkat. Nah dari situ kita bisa nih manfaatin si digital marketing ini jadi peluang kayak gitu. Dan digital marketing juga banyak banget kan keuntungannya. Jadi kita bisa marketing produk kita tanpa harus ke tempat atau dengan door to door atau lainnya gitu karena bisa by sosial media baik itu Facebook, TikTok atau Instagram kayak gitu. Dan kalau menurut aku dalam penerapannya ini antara digital marketing sama desain itu keduanya sih harus seimbang walaupun memang lebih dominannya pasti di marketingnya, digital marketingnya kayak gitu. Tapi tetap gitu desain juga nomor satu karena orang juga ngelihat gitu kalau dari sisi marketingnya dia desainnya bagus itu pasti bisa narik insight ataupun ketertarikannya gitu apalagi dengan kontennya gitu. Jadi desain konten itu satu paket sedangkan untuk maksimalnya digital marketing itu juga penting kayak gitu. Nah jadi gimana caranya kita bisa ngebuat 5 detik pertama untuk si user itu interest sama marketing kita kayak gitu. Dan kalau untuk tips and tricks sih memang dari sisi kontennya juga itu harus benar-benar diperhatikan. Kita harus ngebuat minimalisir apa ya segala bentuk yang kata-kata yang nggak perlu gitu. Jadi memaksimalkan dari struktur kontennya dan juga dari desainnya juga dibuat eye-catching kayak gitu. Dan kalau untuk digital marketing coba dulu untuk tester di satu laman gitu. Jadi jangan berderetan gitu, seruntun semua karena nanti nggak akan fokus gitu. Jadi kita harus lihat dulu kalau di laman A ternyata aman atau apa ya membuat feedbacknya tuh lebih bagus. Nah itu baru kita coba yang sebelah gimana itu buat perbandingan. Nanti kalau udah baru deh kita cari di mana yang media yang paling tepat gitu untuk branding si produk kita kayak gitu. Oke, itu aku agree banget sih. Terutama aku juga ada kebetulan ada pengalaman gitu ya soal masalah di digital marketing ini. Itu agree banget kalau dibilang coba satu laman dulu gitu ya, atau coba satu tempat dulu, atau satu platform atau wilayah gitu. Itu agree banget karena memang dulu aku sempat ada bisnis dan aku mau coba menggunakan atau memaksimalkan si digital marketing ini gitu. Aku coba tuh banyak platform gitu ya di waktu yang bersamaan. Bisa aku coba TikTok, aku coba
Shopee juga atau ini ya, all shop juga gitu. Itu benar-benar keteteran banget sih. Jadi nggak fokus gitu. Apalagi buat startup rintisan itu atau bisnis rintisan itu kan biasanya memang nggak ada spesialisnya ya, maksudnya nggak ada yang benar-benar expert kayak contoh Instagram expert atau TikTok expert gitu ya, kayak gitu-gitu kan kemungkinan besar nggak ada ya. Jadi memang bagusnya tuh satu orang atau beberapa orang tuh mendalami dulu gitu, satu-satu gitu. Nanti kalau udah cukup oke, boleh merambat atau coba mempelajari lagi yang lain gitu. Iya sih, itu aku agree Apalagi banget. dunia startup juga kadang kan ada yang dari segi pendanaan kita juga kadang ada yang bootstrap gitu kan. Jadi benar-benar meminimalisir keuangan dengan eh, hasil yang banyak gitu. Pokoknya kan gitu. Hmm, itu aku agree banget. Oke, mungkin aku mau nanya ini kali ya, eee, ini kali, tantangan dalam menerapkan digital marketing dan juga graphic design itu apa ya? Terus sama mungkin, cara menghadapi tantangannya gitu, biar nggak kagok atau biar bisa lebih santai gitu menghadapinya itu gimana tuh? Oke. Kalau sejauh ini dari keadaan lapangan ya, sebenarnya kalau marketing itu kendalanya kadang nggak selalu berjalan mulus gitu kan. Kadang kayak ekspektasi kita tuh udah tinggi banget nih, setinggi harapan orang tua gitu Iya kan. bener bener. Tiba-tiba terjun, pas terjun di lapangan, loh kok beda gitu. Nah dari situ yang harus benar-benar muter otak nih gimana caranya langsung shuffle ke metode lain gitu. Dan sebenarnya sih inti semuanya tuh untuk marketing cara ngatasinya ya kita ningkatin value produknya dulu gitu dan perbaikan layanannya kita juga gitu. Dan dari situ pasti akan apa ya mudahin orang-orang makin percaya gitu kan wah berarti bener nih kalau bagus apalagi dengar dari orang atau mungkin melihat juga dari beberapa hasil gitu kan. Nah terus kalau dari desain kendalanya sih di inspirasi gitu kadang untuk cari inspirasi referensi itu susahnya kadang setengah mati gitu karena kita udah kegambar gitu kan. Cuman kayak gimana ya biar kelihatan lebih bagus gitu kan. Nah, jadi memang makanya kalau dari awal itu kalau aku mau desain nggak langsung turun ke desain gitu, tapi lebih kayak cari referensinya dulu deh 5 atau 6 kayak gitu untuk bisa nih ntar di max kayak gini gitu. Jadi dari segala referensi yang menurut kita bagus jadiin satu kayak gitu. Kayak gitu sih kalau Bener. dari aku. Iya sih, bener-bener. Itu relate banget sih. Mungkin jangankan kita yang punya startup atau mungkin jangankan orang-orang yang punya startup gitu ya, yang punya bisnis konvensional atau bisnis yang masih belum pakai ini ya, belum pakai internet sekalipun juga kayaknya relate deh kayak buntu ide gitu. Karena kan ide buat kreativitas look dan segala macam kan toko yang kayak kasarannya nih yang jualan gerobak juga butuh ide buat desain biar gerobaknya bagus gitu, biar gerobaknya cantik Hmm, kan kayak tukang bakso tuh, bakso apa ya waktu itu pernah lihat, bakso ting itu kan itu harus mikir banget loh, maksudnya kayak padahal baksonya belum tentu pink gitu, tapi dia iya, bikin gerobaknya jadi pink-pink dan itu kan sebuah hal yang harus dipikirkan gitu ya supaya narik perhatian apa tuh pink-pink gitu. iya, Padahal belum tentu benar, baksonya pink, tapi ya gitu di sana kayak gitu kan, gerobak benar-benar. pink jalan tuh kemana-mana gitu. Itu emang jadi kayak kasarannya memang kendala marketing tuh kayak gitu ya, sama desain juga kurang ide Oh ya juga sama satu sih, kita harus apa tuh. penekanan di unique value-nya startup kita juga. Itu sih, itu penting juga. Ya, jadi Jadi untuk kasarannya kalau menarik tadi sih dari perhatian tadi. desainnya ya. Iya, kayak tadi yang bakso pink gitu kan, orang kayak, eh kok ada gitu kan, nanti kayak nyoba deh Oh, kayak iya. gitu. Interest Unik pertamanya gitu ya. konsumen kan gitu. Karena ada yang unik nih, beda dari yang lain gitu. Berarti overall ini kali ya, apa namanya, kalau dari unik itu kan bisa jadi kan dari desainnya, bisa juga dari gimana program marketingnya gitu. Sama kayak tadi kan dibilang marketing itu keywordnya salah satunya tuh ini ya, apa tuh namanya?
produknya gitu, sama layanannya yang dikuatin gitu. Karena kalau produk sama layanannya kuat, yang jadi marketernya juga pede gitu. Maksudnya kita Iya nggak perlu benar benar. terlalu heboh-heboh banget gitu ya buat ngasih Nah, tahu ini barang bagus gitu. Kita nggak butuh effort sebesar itu buat ngasih tahu seberapa bagus barang kita kalau emang sebagus itu gitu. Iya, oke ada lah, nama lah mungkin ya. ini iya benar-benar benar banget sama kayak gitu. Oke, mungkin kita masuk ini kali ya, udah nggak kerasa nih, udah masuk last question kita nih. Aku Oke, mau gak role kerasa ya. model Tadi. iya benar nggak kerasa banget loh. Dari tadi ngomong aja, nyatanya udah sampai last question gitu. Aduh, Oke, gimana? aku mau nanya soal ini sih, role model kakak nih sampai bisa ke titik sekarang ini gitu. Kakak yang sekarang gitu ya, yang menghadapi berbagai macam kesibukan gitu, dengan berbagai macam kegiatan juga gitu. Itu gimana sih cara kakak buat ngatur waktunya gitu, dari kayak tadi kan kalau nggak salah ada kreatif, ada ngurusin ini kan ekstensi juga buat lanjut kuliah gitu, dan mungkin banyak kegiatan lainnya gitu selain organisasi kan masih ada startup atau mungkin ada yang lain gitu, proyekan apa gitu, itu gimana kak kurang lebih ngaturnya? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya untuk mengatur waktu memang dari inisiatif kita sendiri sih, kayak kita harus tegas sama diri sendiri, kayak misalkan one day in my life gue mau ngapain gitu, kayak misalkan hari ini aku mau lakuin A, B, C gitu, dengan target harus selesai antara kegiatan A atau B kayak gitu, misal kayak gitu. Dan biasanya sih kalau aku ngelakuin itu pakai pakai ini namanya to do list. Nah, to do list itu biasanya lebih efektif di Google Calendar sih. Jadi kalau aku nulis kegiatan-kegiatan apa gitu di Google Calendar. Nah, terus dari situ juga kita nentuin skala prioritas. Nah, di situ kita juga kira-kira mana nih yang lebih deadline gitu. Nah, itu yang kita selesaiin dulu kayak gitu. Dan harus fokus gitu. Jadi pengalaman gitu ya, udah pernah ngerasain yang namanya multitasking dan itu ternyata nggak apa ya, maksudnya kayak oke gitu, gue bisa ngerjain A B C D, cuman untuk ke final selesainya tuh agaknya kok nggak beres-beres gitu ya, ternyata memang Kurang harus maksimal gitu ya fokus. kayak. Iya benar, jadi memang harus fokus gitu. Jadi misal kita ada kegiatan A ya kita fokusin ke satu itu dulu gitu, kalau udah selesai baru ke B baru ke C kayak gitu, karena bagus gitu untuk kalau misalkan nggak ada target ya dalam suatu kerjaan, kayak yaudah yang penting kerjain, nah itu cocok. Cuman kalau untuk yang harus selesai ada target, nah itu agak kurang efektif untuk double kerja kayak gitu sih. Terus juga kalau untuk role model sebenarnya sampai saat ini pun aku masih sama-sama belajar gitu ya, bukan yang tinggi, pasti ada yang lebih gitu kan. Jadi kalau dari aku memang role modelnya tuh Maudy Ayunda, karena dia kalau aku lihat tuh bisa apa ya, menempatkan diri di segala keadaan dan juga kayaknya paket lengkap gitu seorang Maudy Ayunda gitu, dan bisa seimbang di hidupnya itu adalah keinginan semua wanita gitu, seperti ya wanita atau pria semuanya kayak pengen gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih memang keseimbangan itu penting banget gitu, keseimbangan dalam karir, dalam pendidikan, dalam ya semua hal kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya yes, memang kalau ngomongin soal Maudy Ayunda selaku role model tuh pas banget lah ya, mana masih muda juga ya kan, jadi kayak fit banget nih sama kita gitu, yang bisa dibilang masih masuk produktif gitu, yang masih mengejar karir, mengejar pendidikan segala macam, itu fit banget sih. Oke, makasih banget nih Kak Friska udah ngeluangin waktunya loh. Pagi-pagi nih, masih pagi-pagi loh. Kita briefing dulu lagi sebelum acara ini kan. Itu lebih pagi lagi dibanding acara mulai. Kak Friska udah datang. Makasih banget nih ya Kak ya atas kehadirannya. Akhirnya kita udah di ujung acara. Gak kerasa waktu udah habis aja ya. Oke lah kalau kayak gitu. Terima kasih buat semua orang yang masih stay tune dari awal sampai akhir.
Sampai berjumpa lagi di Sucang berikutnya. Bye. Makasih. Keren banget. Sama-sama.